Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan Al-Quran Hadis kelas 12 di bab 2, yaitu mengenai berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Selanjutnya di sini ada KI 1, kompetensi inti yang harus dimiliki setiap siswa setelah pembelajaran ini selesai. KI 1 yaitu sikap spiritual ini. Kemudian KI 2 adalah sikap sosial, dan KI 3 adalah pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah pembelajaran ini. Sikap spiritual, harus bisa menghayati sikap sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Kemudian sikap sosial, mengamalkan optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KI 3-nya pengetahuan, kita akan bahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian Quran Surat Ali Imran ayat 186. Dan dua hadis riwayat Muslim, kemudian dan hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian KI 4-nya tentang psikomotor, kalian harus bisa mendemonstrasikan hafalan, terjemahan ayat dan hadis tentang sabar. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang sabar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menganalisis dengan baik ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan dan menyajikannya dengan berbagai media. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap sabar, husnudzon, dan optimis pada saat mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, peta konsep di sini kita akan membaca, menulis, dan menghafal. Setelah itu kita terjemahkan, memahami kandungan ayat. Dan tahap yang ketiga, menganalisis, mengevaluasi, kontekstualisasi. Tahap yang keempat, mengamalkan pesan ayat. Nah, pembahasannya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian Quran Surat Ali Imran ayat 186 dan hadis riwayat Muslim dari Suhaib serta hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad. Kita masuk ke ayat yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya adalah terjemah perkata. Kita perhatikan, walanabluwannakum, dan sungguh akan kami beri cobaan. Di sini tidak ada, seharusnya cobaan kepada kalian. Ada kata kum, ya. Kemudian selanjutnya bisyai'in, dengan sesuatu, min dari al-khauf, ketakutan, walju, dan kelaparan, wanaksin, dan kekurangan, minal amwal, dari harta, wal anfus, dan jiwa, wassamarat, dan buah-buahan. Wabashir, dan berikanlah berita gembira, as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Alladzina, yaitu orang-orang yang idza, apabila asabathum, menimpa kepada mereka, musibatun, musibah,
Qalu, mereka mengucapkan, inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, raji'una, mereka kembali. Ulaika, mereka itu, alaihim, atas mereka, sholawatun, kehormatan atau keberkatan, min, dari rabbihim, Tuhan mereka, wa rahmah, dan rahmat. Wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka itulah al-muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya kita bahas satu persatu Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Di sini diawali dari kata walanabluwannakum. Walanabluwannakum ini terdiri dari kata wa, kemudian lam, kemudian nabluwanna, kemudian kata kum. Wow, ini adalah ataf, lam di sini sebagai taukid fungsinya. Nabluwanna ini adalah kata nabluwa, kemudian dimasukin nun taukid sakilah. Nablu asalnya itu dari kata bala, yablu. Kemudian dimasukin nun taukid jadi nabluwanna. Kemudian ada kata kum. Nah, di sini taukidnya ada dua, ada lam, kemudian nun taukid. Jadi ada dua. Kalau dua itu, kalau dalam segi tata bahasa Arab itu menunjukkan bahwa seolah-olah yang diberi kabar, yang diberi berita itu ingkar, munkir, orang yang mengingkari. Kalau satu itu bagi yang mutaradid objeknya itu. Kalau ini dua. Jadi seolah-olah yang muhatobnya, hitobnya itu seolah-olah mengingkari bahwa tidak akan dibiarkan saja. Ini kan kumnya itu kesananya itu kum itu adalah orang-orang yang beriman. Karena dua ayat sebelumnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Itu menunjukkan hitobnya itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini ada seolah-olah anggapan orang-orang yang beriman itu akan dibiarkan saja, akan sejahtera, akan dilindungi, akan senanglah pokoknya. Tapi di sini Allah memperingatkan kepada orang-orang mukmin bahwa orang mukmin itu tidak akan dibiarkan begitu saja, tapi akan diberi ujian, cobaan. Ya, sebagaimana dalam sebuah ayat, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan amanna, cukup mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun. Padahal mereka itu tidak diuji. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak akan dibiarkan begitu saja, tapi harus melalui pengujian terlebih dahulu. Ada ujinya. Ujiannya berupa apa ini? Bisyai'in. Ya. Ujiannya itu adalah syai'in, sesuatu. Ini berbentuk isim nakiroh yang maknanya itu taklil, sedikit saja. Jadi ujiannya itu hanya sedikit dibandingkan dengan rahmat Allah. Ya. Dibandingkan dengan kasih sayang Allah, ujian yang diberikan kepada orang-orang mukmin itu hanya sedikit. Ya. Dan sebenarnya ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Apa ujiannya itu? Yang pertama adalah al-khauf, perasaan takut atau khawatir, al-khauf. Kemudian yang kedua adalah al-ju'. Ju' itu adalah kelaparan. Kalau khauf itu takut karena misalnya tidak aman atau takut kehilangan sesuatu, ya, dan sebagainya. Kelaparan, ini kelaparan akibat krisis moneter atau karena misalnya kemarau dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah naksim minal amwal, kekurangan harta atau kemiskinan karena krisis atau sebagainya. Yang keempat adalah naksin minal anfus. Ini di sini diatapkan. Wow, di sini diatapkan kepada amwal. Jadi kekurangan jiwa, kurang jiwa itu berarti
ada yang mati, ada kurang jiwanya yang lain. Jadi kemungkinan ada kerabat kita yang meninggal atau orang tua kita meninggal, itu merupakan ujian. Atau orang tua ditinggal oleh anaknya ditinggal oleh orang tuanya, itu juga ujian. Kemudian naksin minas samarot, kekurangan buah-buahan. Jadi ujian yang diberikan kepada orang-orang mukmin itu hanya sedikit dari misalnya dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Itu adalah bentuk ujian. Untuk apa? Untuk melihat siapa yang bisa lolos melewati ujian tersebut. Kalau lolos ujiannya berarti naik tingkat. Seperti halnya kita akan naik kelas, kita diuji dulu. Apakah kita mampu? Ya, gitu. Naik ke jenjang berikutnya ada ujian lagi, gitu kan. Jadi ujian itu sebenarnya untuk meninggikan derajat orang-orang mukmin. Makanya kesananya wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, jadi dalam menghadapi ujian ini kita harus sikapi dengan sabar. Itu saja. Dan siapa orang yang sabar itu? Nah, ayat selanjutnya. Orang yang sabar itu alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada pernyataan bahwa mereka itu mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Istirja ini adalah pengakuan diri bahwa innalillah, sesungguhnya kami itu milik Allah. Kalau milik Allah, ketika kehilangan sesuatu atau mendapatkan ujian, sadar bahwa dirinya adalah milik Allah. Dan wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami pula kembali kepadanya, akan kembali kepadanya. Jadi ketika mendapatkan musibah, mereka itu sadar diri bahwa dirinya sendiri adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Ketika mereka sadar bahwa dirinya milik Allah dan akan kembali kepada Allah, ulaika alaihim salawatun. Mereka itu akan mendapatkan kehormatan atau keberkatan mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Bukan hanya sholawat atau keberkatan, tapi dapat warohmah, kasih sayang dari Allah. Nah, ketika dapat kasih sayang dari Allah, itu luar biasa sekali. Ya, orang yang disayangi oleh Allah, ya, sebagaimana kita mencintai seseorang atau sayang kepada seseorang, apapun akan diberikan. Itu. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dengan sadar ketika diuji, ya, itu adalah petunjuk dari Allah. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.